Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan kali ini, untuk ulasan video kali ini pembahasannya tentang internet. Ya, apa itu internet? Kemudian apa jenis-jenis koneksi internet dan mungkin faktor-faktor yang dapat mempengaruhi koneksi internet nanti akan kita bahas semuanya. Baik, oke, langsung saja. Apa itu internet? Nah, mungkin kita sudah kenal, tapi kita belum banyak tahu ya mengenai apa itu internet. Internet adalah singkatan atau kepanjangan dari interconnected network ya, atau sering disebut dengan koneksi internet gitu aja ya. Apa sih internet itu? Yaitu sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs. Jadi di internet di situ isinya adalah situs-situs ya, website, kemudian data-data ya. Di dalam situs pasti ada data, ada informasi di dalamnya dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan internet. Jadi sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs. Oke. Kemudian kalau di buku di sini apa itu akses internet? Nah, akses internet menurut buku ya yang bisa kalian lihat pada buku kalian masing-masing. Di situ disebutkan internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung tanpa mengenal batas teritorial. Jadi tidak mengenal batas wilayah. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau dimanapun belahan dunia, selama ada akses internet, kita bisa berhubungan. Itu yang dimaksud dengan internet. Jadi terhubung tanpa mengenal batas teritorial, bahkan tanpa mengenal hukum ya. Tapi sekarang sudah banyak ya di Indonesia hukum ya, ada hukum ITA ya. Kemudian tanpa batasan budaya apapun bisa masuk. Makanya kita harus bisa memfilter mana yang baik untuk kita, mana yang tidak. Kita harus bisa filter ya. Kita ambil yang baiknya saja dari internet. Kemudian untuk efek-efek atau dampak buruk dari internet ini kita tinggalkan saja ya. Contohnya apa? Banyak nanti efek-efeknya ya. Misalkan main game, nah yang terlalu lama, ya, termasuk ini hobi juga nih ya, Pak Firman nih ya. Jadi sebenarnya tidak boleh ya terlalu lama. Kemudian banyak efek lain, misalkan banyak tontonan-tontonan yang kurang baik untuk kita konsumsi ya. Nah, kadang kita lihat TikTokan yang kurang sopan dan lain sebagainya ya, yang kurang bermanfaat, itu banyak. Nah, mengakses internet dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan interaksi antara pengguna dengan komputer yang terkoneksi internet. Itu juga bisa. Oke ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, siapa pengguna internet? Nah, pengguna internet adalah orang yang mengakses yang berinteraksi ya dengan perangkat yang terkoneksi internet, atau kita sebut dengan user. Ya, ini ya. Kita sebut dengan user. Oke. Kemudian selanjutnya jenis-jenis koneksi internet. Nah, ada banyak jenis koneksi internet ya. Di sini ada banyak. Nah, tapi tergolong ada dua. Ada dengan kabel, dengan tanpa kabel atau nirkabel. Kalau dengan kabel itu ada koneksi internet dial up. Nih yang pertama, dial up. Dial up ini koneksi internet dengan menggunakan kabel telepon ya, telepon rumah dengan jalur PSTN. Nah,
Apaan itu Pak jalur PSTN? Ya gampangannya ginilah, jalur telepon untuk semua telepon masuk dan lain sebagainya itu masuknya lewat situ. Nah, dial up menggunakan jaringan ini ya, menggunakan jaringan telepon, kabel telepon. Sehingga kadangkala kekurangannya untuk dial up ini, kadang ketika ada telepon masuk atau kita nelpon itu terputus ya, jaringan internetnya terputus. Nah, dan kecepatannya pun sangat-sangat lambat, hanya 56 kbps. Sedangkan kalau sekarang kita main di HP itu kecepatannya sudah luar biasa ya. Kalau kita pakai wifi bahkan ada yang 100 mbps ya, luar biasa itu kecepatannya. Kemudian ADSL. Yang kedua, ADSL merupakan teknologi modem yang bekerja pada frekuensi 34 sampai 1104 kHz. Ya, ini frekuensinya. Jadi dia menggunakan sebuah radio, gelombang radio ya. Menggunakan gelombang radio dipancarkan melalui modem, teknologi modem ya. Kalian bisa lihat gambarnya di buku kalian masing-masing, di situ juga ada ya. Kemudian di sini dibandingkan dengan dial up tadi, ADSL masih lebih tinggi ya kecepatannya dibandingkan dengan dial up. Hanya saja kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang ya sangat-sangat masih kurang ya. Nah, itu. Yang ketiga ada LAN. Oke, yang ketiga, ini yang ketiga ya. Ada LAN ya. Nah, LAN ini adalah local area network. Nah, maksudnya gimana Pak? Maksudnya jaringan komputer yang jaringannya mencangkup wilayah kecil ya, hanya mencangkup wilayah kecil. Misalkan satu kantor, nah dia pakai LAN, atau satu warnet, nah itu juga termasuk LAN ya, menggunakan LAN. Jadi cara kerja LAN ialah dengan menghubungkan komputer di jaringan, kemudian dihubungkan ke server. Jadi harus ada servernya, harus ada istilahnya komputer utamanya, baru dia bisa membagi koneksinya dari komputer utama atau server tadi ke komputer-komputer lainnya ya. Itu untuk LAN. Komputer server kemudian dihubungkan dengan melalui kabel telepon juga, bisa melalui antena kalau misalkan menggunakan satelit ya. Untuk menghubungkan komputer ke komputer server dilakukan dengan menggunakan kartu LAN atau dan juga kabel UTP ya. Kabel UTP kayak gimana nanti kita bahas, oke ya. Kemudian ada internet kabel. Nah, kalau internet kabel di sini yang jelas pasti pakai kabel, cuma penggunaannya biasanya kalau dulu digunakan untuk tayangan-tayangan televisi digital ya, channel-channel luar negeri ya, itu termasuk dalam internet kabel, oke ya. Namun seiring bertambahnya kebutuhan akan internet, maka layanan ini lambat laun menjadi sebagai akses internet. Nah, sekarang sudah banyak televisi yang bisa mengakses internet ya. Ada TV digital, misalkan ada IndiHome ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Ya dengan smart TV-nya ya. Nah, kita bisa terkoneksi melalui kabel juga bisa, melalui hotspot juga bisa ya. Tapi intinya kalau pada internet kabel ini dia menggunakan kabel. Sedangkan untuk nirkabel yaitu tanpa kabel, ada yang namanya wireless broadband ya, wireless broadband yaitu salah satu layanan yang mampu memenuhi kebutuhan akses internet untuk perusahaan besar
dengan koneksi yang tidak terbatas atau unlimited. Nah, itu wireless broadband. Contohnya apa? Banyak. Contohnya ada Speedy, ya. Nah, itu termasuk wireless broadband, ya. Kemudian yang kedua ada GPRS. Nah, ini zamannya Pak Firman dulu ya. GPRS, tapi sekarang juga masih dipakai ya. Yaitu salah satu jenis jaringan yang digunakan pada handphone. Nah, handphone ya, ingat handphone ya. Kalau sekarang sudah smartphone. Ya, inilah teknologinya ya, mulai berubah. GPRS ini menggunakan gelombang radio, hampir sama ya. Hanya saja dia tidak pakai kabel. GPRS menggunakan gelombang radio. Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data, suara pada saat alat komunikasi bergerak. Biasanya untuk kalau dulu zaman Pak Firman ngirim-ngirim gambar itu pakai GPRS. Ya. Kemudian teknologi selanjutnya semakin berkembang menjadi 3G. Ya, sebenarnya ada sih, ada 1G, 2G dan 3G ya, atau 3G. Nah, ini kita sudah kenal semuanya ya. Jadi kependekan dari Third Generation Technology yang mengacu kepada perkembangan telepon tanpa kabel. Nah, adanya di mana? Di koneksi handphone kita, smartphone kita ya. Kemudian ada 4G. Nah, ini juga hampir sama ya, cuma kecepatannya saja yang berbeda. Kalau 4G kecepatannya lebih cepat dari yang 3G ya, 3G. Kalau 3G biasanya kecepatannya sekitar 384 kbps. Ya. Ada yang juga ngasih 144 ya, ya macam-macam sih ya. Kalau yang 4G itu bisa mencapai bukan kbps tapi 72 mbps. Nah, jauh lebih cepat dari 3G. Jadi kalau misalkan kita buka situs, nah situs itu akan kebuka dengan cepat kalau kita pakai 4G. Ya, kita bisa rasakan hari ini. Kalau zaman Pak Firman dulu, buka website pakai 3G, waduh lama itu ya. Bisa 15 menit ya. Kemudian ada WiFi. Ya, WiFi wireless fidelity ya, yaitu koneksi tanpa kabel dengan mempergunakan teknologi radio juga, sehingga pemakai dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Selain digunakan untuk mengakses internet, WiFi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di kantor, hotspot gitu ya. Ya, sejenis hotspot gitu. Ya, kita bisa dapatkan di kafe-kafe, di warung, di sekolah kita juga ada ya, WiFi. Oke, itulah jenis-jenis koneksi internet. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas pada part berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.